pembelajaran kita mulai, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu ya. Monggo. Siapa berdoa mulai? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, setelah berdoa, saya cek dulu ya hari ini yang tidak masuk siapa. Risti Maulidatur Rafi'ah, Isma Nailatul Mulia, Khairul Devaika Saputra, Sifaul Anin. Kenapa Anin? Oh, sakit ya. Muhammad Askamaftu, Ayu Novida. Alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak masuk Anin nggih? Doakan semoga Anin segera sembuh. Amin Allahumma amin. Coba sebelum kita mulai belajar, cek kiri kanan dulu. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, monggo dibuang keluar dulu. Oh ya, ya Mas Aska, silakan dibuang dulu. Terima kasih. Sudah bersih semua? Alhamdulillah. Coba sebelum pembelajaran dimulai, kita buat gamester dulu ya. Saya menunjuk sambil berkata, tapi panjenengan anak-anak semua melakukan sesuai yang saya ucapkan. Contohnya hidung, panjenengan tujuh hidung. Tapi kalau saya jangan menirukan saya. Bisa jadi nanti saya bilang hidung, saya pegangnya kepala. Siap? Siap ya? Biar tidak ngantuk, biar seger. Ya, mata. Loh, kok langsung ada yang salah tunjuk ini. Ayo diulangi lagi ya. Konsentrasi biar nanti kita bisa fokus belajar. Saya ulangi. Tangan. Ayo coba. Sekali lagi. Telinga. Mata. Kaki. Sambil dibantu lihat kanan kirinya ada yang benar kayak, ada yang salah kayak, ya. Terus lagi. Jidat. Mbak Novi salah ya. Mbak Novi pegangnya janggut. Coba Mbak Novi ke depan sebentar. Gak apa-apa, gak usah takut. Mbak Novi, saya mau tanya. Tadi sebelum berangkat sekolah, Mbak Novi sudah sholat?
tentang kitab-kitab Allah. Nah, nggak usah takut. Menurut Mbak Novi yang diingat, kitab Al-Quran itu mukjizatnya Nabi siapa? Oke, tepuk tangan. Ya, anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar tentang kitab-kitab Allah. Apa saja? Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab itu termasuk mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan yang pernah mendengar mukjizat. Aska, coba sepengetahuan Aska, mukjizat itu apa? Mukjizat itu yang dikasih siapa? Coba. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa. Berarti nabi-nabi semua ya. Kalau karomah ada yang tahu? Apa itu? Betul. Karomah. Oh iya, berarti kalau mukjizat kepada nabi dan rasul, kalau karomah kepada wali. Nah, coba Mbak Risti tak tanyai, kalau wali itu siapa ya? Pernah mendengar wali? Sunan? Contohnya siapa Mbak Risti? Sunan Kalijogo, pintar. Siapa lagi? Mas Deva pernah mendengar wali? Siapa? Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan banyak ya wali sama itu termasuk wali. Sekarang anak-anak saya mau tanya, kalau ada pernah cerita mukjizat Nabi Ibrahim ya, yang dibakar sama Raja Namrud, tetapi tidak hangus, masih utuh. Benar apa tidak? Pernah dengar apa tidak? Pernah ya? Pernah waktu kita di MI dijelaskan ada juga mukjizat Nabi Ibrahim yang pernah dibakar karena merusak berhala, tetapi masih utuh sampai apinya habis, tetapi masih tetap utuh. Sekarang Bu Guru mau tanya lagi sama anak-anak, kalau ada kejadian, sebenarnya ini orang biasa, ya, tetapi mungkin ada bencana yang besar, tapi masih diberi keselamatan. Itu kira-kira maksudnya mukjizat, karomah, maunah, apa ibas? Maunah. Oke, siap. Karena ini yang datang 5 orang, kita buat kelompok ya, biar nanti bisa memunculkan ide-ide, pertanyaan-pertanyaan, sehingga pelajaran tentang materi mukjizat, karomah, maunah, dan irhas ini bisa membekas di hati, bisa paham ya. Terus lagi nanti kira-kira tujuannya apa sih kok kita belajar ini? Nah, yang pasti untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa Allah itu memberi sesuatu bekal yang luar biasa kepada semua manusia. Kalau Nabi mempunyai mukjizat, dia tidak
dunia oleh umatnya karena mempunyai keistimewaan. Betul apa tidak? Sekarang saya buat 2 kelompok ya. Saya minta materi dari buku paket yang sudah saya bagikan dipelajari 5 menit. Terus dari masing-masing kelompok saya minta untuk membuat 2 pertanyaan tentang materi mukjizat, karomah, munah, dan irhas. Satu kelompok 2 pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa saling didiskusikan ya. Yang kelompok A menjawab pertanyaan kelompok B, yang kelompok B menjawab pertanyaan kelompok A. Seperti itu ya. Siap? Saya bagikan untuk lembar kerjanya. Pakai pensil warna ya biar jelas. Yang besar-besar tulisannya. Silahkan menuliskan 2 pertanyaan tentang materi mukjizat, karomah, munah, dan irhas. Ayo, bisa mendekat, yang jauh. Oke, tulisannya agak besar ya, biar nanti bisa dibaca dari belakang. Oke, monggo. Kamu membuat pertanyaan yang ya. Untuk diskusi kelompok tentang membuat pertanyaan ini saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, siap, saya tunggu sebentar. Itu di materi sudah ada semua, mungkin ada yang belum kamu pahami, kamu bisa membuat pertanyaan sehingga nanti kamu menjadi semakin jelas tentang materi mukjizat, karomah, munah, dan irhas ini. Gitu ya. Monggo. Sekarang coba perwakilan dari kelompok A maju ke depan untuk membacakan pertanyaannya. Yuk, maju. Silakan Mbak Risti maju. Kelompok B memperhatikan ya. Ini ada pertanyaan dari kelompok A. Siap ya? Nanti didiskusikan lagi jawabannya apa. Didengarkan ya? Monggo Mbak. Jelaskan perbedaan mukjizat dan karomah. Nanti jawabnya nanti. Sebentar Mas Deva. Apa pengertian maunah? Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Monggo dirembuk untuk kelompok B untuk jawabannya. Silakan maju ke depan untuk memberi jawaban. Yuk. Nggih, monggo ya. Nggih. Maju Mas. Biar tidak ngantuk. Ayo, Nenek untuk dibaca. Yuk.
jawaban, ganti kamu yang memberi pertanyaan kepada kelompok. Monggo Mas Asa. Pertanyaannya dibaca dulu. Enggak, jawab dulu yang bertanya. Jawabanku apa? Ya, baca dulu juga enggak apa-apa pertanyaan. Jelaskan perbedaan mukjizat dan karamah. Mukjizat adalah kuasa Allah yang diberikan kepada Rasul beserta nabinya agar manusia percaya pada kuasa Allah dan tunduk kepadanya. Sedangkan karamah adalah kuasa Allah yang diberikan kepada walinya. 2. Apa pengertian maunah? Maunah adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang ada di dalam hidupnya. Betul? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang silakan kelompok B memberikan pertanyaan untuk kelompok A. Monggo. Gantian Mas Deva yang memberikan pertanyaan. Apakah karomah bisa dipelajari? 2. Apakah ikhlas dapat terjadi kepada semua anak manusia? Oke. Silakan untuk jawabannya kelompok B didiskusikan. Untuk jawabannya diperhatikan ya, sudah benar atau belum untuk kelompok Ani. Monggo Mbak. Apakah karamah dapat dipelajari? Tidak, karena berasal dari kehendak Allah. Apakah ikhlas bisa terjadi kepada semua anak manusia? Tidak, ikhlas terjadi kepada calon nabi. Benar? Tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih, ternyata luar biasa ini anak-anak sudah paham nggih? Apa perbedaan antara mukjizat, karomah, maunah dan irhas nggih? Paham nggih? Nanti kalau ada tugas panjenengan semua sudah harus bisa menjawab siap? Untuk lebih memahamkan supaya panjenengan semua membekas pelajarannya di samping itu contoh-contohnya. Contoh mukjizat Nabi Saleh apa, mukjizat Nabi Sulaiman apa, mukjizat Nabi siapa lagi? Nabi Musa apa? Kami minta semua untuk maju satu-satu menuliskan di sini yang sudah bisa. Mukjizat 1, karomah 1, maunah 1, irhas 1. Siap ya? Oke? Oke, monggo mulai dari kelompok A, Mbak Novi, monggo. Karomah, maunah dan irhas. Yuk, monggo Mbak Novi. Tulisannya yang besar biar temannya bisa melihat. Oh iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Novi. Selanjutnya Bapak Nur, monggo maju.
Yang masih punya jawaban lain tapi belum ditulis temannya bisa memaju lagi untuk menuliskan biar nanti semakin jelas, semakin banyak macam-macam mukjizat, macam-macam karomah, macam-macam maunah, macam-macam irhas. Nggih, jadi kita akan semakin paham. Nanti dibacakan ya Mas Dava ya. Ya mukjizat dibacakan, ayo didengarkan biar jelas. Mukjizat, Nabi Musa membelah lautan dengan roda. Nabi Muhammad bisa membelah bulan juga. Bagus. Yang karomah? Ashabul Kahfi tertidur 309 tahun. Ya. Maka Allah bisa akan memberikan Allah kepada mereka. Tepuk tangan. Oke ya, ini dari keempat elemen ya, mukjizat, karomah, maunah, irhas, semua sudah bisa memberikan contoh-contohnya. Yang mukjizat contohnya Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat. Pas dikejar siapa anak-anak, ada yang ingat? Raja Fir'aun. Yang kedua, Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi dua. Pas itu yang minta siapa? Yang itu kafir Quraisy. Ya. Nah, Nabimu Isa. Nah, belah bulan aku bakal ngandel. Nah itu ya, pernah dengar ya, matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Nabi Muhammad sakit. Ada lagi mungkin, apa lagi? Coba mukjizat Nabi Sulaiman apa Mas Askan? Bisa berbicara. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Pasukannya Nabi Sulaiman apa saja? Ayo. Jin. Nah, itu juga mukjizat. Nabi Sulaiman mempunyai pasukan jin. Nah. Ada lagi mungkin yang kamu ketahui mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi yang dimakan ikan paus. Siapa itu? Yunus. Nabi Yunus. Dimakan ikan paus ya, masuk ke dalam perut ikan paus, masih hidup. Itu adalah mukjizat dari Allah. Dimakan ikan paus. Dan banyak lagi ya, ada Nabi Nuh, ada Nabi
mukjizat sendiri. Dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi itu akan memberikan apa? Penambahan keyakinan, semakin yakin kita akan keagungan Allah, bahwa nabi dan rasul itu benar-benar makhluk yang dipilih untuk memberikan apa? Pencerahan kepada umat manusia, tidak mengada-ngada sendiri, itu benar-benar dari Allah. Terus yang karomah, Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Kira-kira 309 tahun itu sebentar apa lama? Lama sekali ya, lama sekali. Tetapi berkat kehendak Allah tetap hidup selamanya. Terus kedua, makanan yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Siti Maryam tidak punya makanannya datang sendiri. Ya, tiba-tiba korma berjatuhan. Itu adalah karomah dari Allah. Terus ada lagi yang Maunah, orang yang selamat dari kecelakaan pesawat jatuh itu kan hancur terbakar, tapi kehendak Allah ada yang selamat, itu termasuk Maunah. Kalau Irhas contohnya Nabi Isa dapat berbicara saat bayi. Jadi keistimewaan yang diberikan kepada Allah kepada calon Nabi dan Rasul. Nabi Musa dihanyutkan di sungai tetap hidup. Kira-kira nanti kalau di rumah panjenengan tak kasih tugas mau ya? Coba nanti buat satu cerita tentang kejadian luar biasa yang dialami manusia biasa. Berarti ini nanti masuk ini ya, Maunah ya. Satu contoh Maunah. Terus satu contoh karomah. Nanti bisa browsing, bisa mencari di internet tentang tugas yang diberikan oleh ibu guru. Anak-anak kira-kira untuk pembelajaran hari ini sudah paham? Paham. Alhamdulillah, semoga materi tentang mukjizat, karomah, maunah dan irhas pada hari ini bisa bermanfaat. Anak-anak semakin menjadi anak yang saleh-salehah, pintar, cerdas dan bisa bermanfaat semua. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan selalu menambah untuk materi pembelajarannya, membaca buku, pegang HP boleh, tapi jangan lupa untuk belajar, selalu siap, selalu sehat, jangan sampai tidur terlalu malam, itu tidak baik buat kesehatan. Seperti itu ya. Sekali lagi Bu Guru mengucapkan terima kasih, anak-anak sudah antusias dalam pembelajaran dari ini. Semoga untuk materi-materi selanjutnya semakin menambah hasanah keilmuan kita semua, semakin berkembang, semakin pintar. Amin Allahumma amin. Untuk pembelajaran, marilah sebelum mulai kita membuat yel-yel nggih. Aku bisa. Biar semangat ya. Aku bisa. Oke, 3 kali ya. 1, 2, 3. Aku bisa. Sungguh-sungguh ya, harus benar-benar bisa dan mempraktekkan ilmunya. Marilah untuk pembelajaran pada siang hari ini bersama-sama kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Monggo ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap berdoa mulai.
A'udzu billahi